Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Nafifah SPDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid Akhlak dan Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Lutfi dengan NIM 2308046026. Saya prodi Matematika Murni Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya mendapat penugasan presentasi mata kuliah Tauhid Akhlak dan Tasawuf, yaitu mengenai materi taubat dalam ilmu tasawuf. Langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah. Dalam ilmu tasawuf terdapat istilah makomat dan awal. Makomat merupakan tahapan perjalanan seseorang dalam mencapai ma'rifatullah atau ketenangan dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sedang dalam perjalanan spiritual atau rohani ini disebut sebagai seorang sufi atau salik atau suluk. Sedangkan awal merupakan keadaan jiwa seseorang yang bersifat periodik atau temporer. Jadi perbedaan makomat dan awal, makomat itu adalah berdasarkan usaha seseorang, sementara awal itu merupakan ketetapan Allah yang sifatnya periodik atau bisa saja berubah sewaktu-waktu. Taubat, warok, zuhud, sabar, syukur, tawakal, dan ridho merupakan makomat bagi seorang suluk atau salik dalam menempuh perjalanan rohaninya. Taubat ini merupakan makomat yang sangat fundamental karena makomat ini merupakan makomat yang paling pertama bagi seorang salik, sehingga apabila makomat taubat tidak atau belum sempurna, maka makomat lainnya belum sempurna pula atau tidak tercapai. Lanjut, rumusan masalah apa saja yang kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa pengertian dari taubat dan apa hakikat sebenarnya dari taubat ini. Yang kedua, apa saja syarat-syarat taubat. Yang ketiga, macam-macam taubat itu apa saja. Dan yang keempat, bagaimana pandangan para ahli sufi mengenai taubat. Lanjut, pengertian taubat secara etimologi atau bahasa. Taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tawaba yang berarti kembali. Secara terminologi atau istilah, taubat merupakan tekad seseorang untuk kembali dari dosa atau kesalahan di masa lalunya ke jalan yang benar. Lalu apa hukum taubat dan apa saja dalilnya? Hukum taubat menurut pendapat Imam Al-Ghazali itu adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat At-Tahrim ayat 8.
Selain ayat Quran surat At-Tahrim ayat 8, dalil lainnya yaitu ada pada Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan An-Nur ayat 31 yang menjelaskan bahwa hukum taubat itu adalah jelas wajib. Selanjutnya ada hakikat taubat. Hakikat taubat adalah perbaikan diri atas kesalahan melalui 3 aspek, yaitu lisan, hati, dan perbuatan. Lisan berarti kita mengucapkan niat secara lisan atau dengan mulut kita, sementara tekad hati itu merupakan kemantapan atau keteguhan hati untuk istiqomah dalam bertaubat, untuk tidak melakukan kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan perbuatan selain dengan diucapkan dengan lisan dan dimatakan dengan hati, kita juga perlu melakukan amal perbuatan yang terpuji, baik untuk menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya, hakikat makna taubat menurut para ahli sufi. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat adalah membersihkan hati dari dosa dan tidak lagi mengerjakan dosa yang pernah dikerjakan, dengan niat mengagungkan Allah dan takut akan murkanya. Sementara Imam Junaid Al-Baghdadi, menurutnya taubat adalah menghapuskan dosa seseorang dan berupaya untuk tidak melupakan dosanya. Dan selanjutnya ada Sahil bin Abdullah At-Tustari. Menurutnya taubat adalah merubah aktivitas yang tercela menjadi aktivitas yang dipuji. Itu tadi mengenai makna taubat menurut ahli sufi. Selanjutnya ada syarat taubat. Apa saja syarat taubat? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Hunnah dijelaskan 3 syarat taubat, yaitu yang pertama menyesali kesalahan yang sudah dilakukan. Itu jelas karena hakikat taubat itu adalah penyesalan terhadap kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, meninggalkan kesalahan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, berjanji untuk berusaha tidak kembali pada dosa dan kesalahan kita yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya, macam-macam taubat. Macam-macam taubat berdasarkan referensi yang telah saya cari sebelumnya, setidaknya terdapat 3 penggolongan. Yang pertama berdasarkan kualitas amal seseorang, yang kedua berdasarkan pelakunya, yang ketiga berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama taubat berdasarkan kualitas seseorang itu dibagi menjadi 4. Ini berdasarkan Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada taubat. Taubat itu tingkatan paling awal dan sifatnya belum stabil, ya masih bersifat temporer, masih bisa kembali ke dosa sebelumnya, berpeluang besar. Karena apa? Karena imannya belum kuat dan belum memiliki keteguhan hati yang kuat juga. Yang kedua, firar. Orang yang berada pada tahap ini akan selalu lari dari kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada ketaatan. Firar secara bahasa itu lari, jadi secara istilah dia lari dari kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada ketaatan. Jadi orang yang pada tahap firar ini sudah mulai menjauhi kemaksiatan walaupun belum teguh juga sebenarnya. Jadi contohnya menghindari minuman keras, menghindari korupsi, tidak berkata kasar, dan lain-lain. Contoh-contoh ini sebenarnya cuma beberapa saja karena dosanya itu tergantung pada manusianya itu sendiri. Ini hanya contoh saja. Yang ketiga, inabah. Inabah adalah taubat yang dilakukan berkali-kali meski sudah tidak melakukan dosa atau kesalahan apapun. Inabah adalah taubatnya para wali dan muqarrabin atau orang yang dekat dengan wali ya, terutama. Inabah ini taubat yang tengah-tengah antara taubat
orang biasa dan orang nanti yang paling tinggi itu taubat aubah. Yang keempat ada aubah. Aubah adalah taubat yang paling tinggi, yaitu taubatnya para nabi dan rasul. Lanjut, berdasarkan pelakunya, taubat dibagi menjadi dua, taubat awam dan taubat khawas. Taubat awam yaitu taubat bagi orang-orang yang mau memulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga imannya masih dianggap lemah dan belum istiqomah. Jadi mudah tergoda oleh hasutan-hasutan setan terutama. Taubat ini bisa dimulai dengan membaca istighfar atau istiqomah kecil untuk kita melakukan perbuatan maksiat yang kecil lainnya. Yang kedua, taubat khawas. Taubat khawas adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bermujahadah dan beriadah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, taubat berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama ada taubat bilisan, yaitu taubat dengan mengucapkan dengan lisan. Taubat ini bisa diucapkan menggunakan kalimat istighfar astagfirullahaladzim atau kalimat zikir lainnya seperti tasbih, takbir, hauqalah dan lain-lain. Yang kedua ada taubat bil qalbi, yaitu taubat dengan hati atau dengan kemantapan hati. Setelah mampu diucapkan dengan lisan, harus disertai dengan kemantapan atau tekad hati yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa yang telah dilakukan. Fase ini adalah fase yang susah bagi seseorang, terutama seorang salik, karena butuh istiqomah yang kuat tentunya. Karena sesuatu yang paling susah itu adalah mempertahankan apa yang telah kita dapat. Nomor 3 adalah taubat bil arkan, yaitu taubat dengan melakukan perbuatan atau amal yang baik atau terpuji. Amal-amal baik itu bisa berupa apa saja. Ibadah juga merupakan amalan baik. Contoh lain sedekah, infak, tawun sesama manusia dan lain-lain. Keempat, taubat nasuha. Yang terakhir adalah taubat yang paling sempurna, sudah menyertai 3 taubatan sebelumnya, sehingga taubat ini seseorang sudah berada pada kondisi tidak terganggu oleh kemaksiatan dan bisa istiqomah secara terus-menerus. Juga selalu mengutamakan urusan ukhrawi daripada duniawi. Untuk selanjutnya, keutamaan taubat. Keutamaan taubat yang pertama ada melunturkan dosa-dosa yang seseorang yang pernah dilakukan. Yang kedua, mendapat ampunan Allah. Yang ketiga, membantu menyucikan hati seseorang dan mendapat kedamaian dan ketenangan. Yang keempat, menggantikan keburukan menjadi kebaikan. Yang kelima, sarana jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Taubat sebagai pondasi utama seorang salik. Taubat adalah makomat utama yang tadi sudah saya jelaskan, yang mana apabila taubatnya tidak sempurna maka makomat lainnya tidak akan tercapai. Menurut Ibnul Qayyim, taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Maksudnya, selama perjalanan seorang salik menempuh perjalanan spiritualnya, taubat ini akan menjadi penentu keberhasilan dalam setiap tahapan lainnya. Jadi kesempurnaan makomat itu bergantung pada taubatnya sendiri. Lanjut, berikut cara taubat menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Tajul Arus, beliau menjelaskan tentang 2 cara bertobat yang bisa ditempuh seorang sufi atau sulik, yaitu yang pertama al-muhasabah atau introspeksi diri. Yang kedua ada al-ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Muhasabah introspeksi diri itu bisa dilakukan dengan cara merenung,
memikirkan kesalahan kita sebelumnya dan merasa bersalah terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hanyalah sebagai hambanya saja dan kita patut bertobat kapanpun, karena pintu tobat itu selalu terbuka hingga ajal tiba. Yang kedua adalah tidak mengikuti Rasulullah. Kita sebagai umat Islam tentu apa gunanya jika tidak mengikuti sunnatullah atau sunnah Rasulullah, karena dengan mengikuti sunnah Rasulullah kita akan dijamin atau akan diberikan syafaat di yaumul kiamat khususnya. Amin. Ya, ini ada kisah taubat pemuda yang telah membunuh 100 orang. Mungkin saya akan membacakan sebentar saja. Jadi kisahnya itu dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Lalu pemuda ini menanyakan kepada seorang rahib itu seperti pendeta agama Kristen atau Yahudi ya. Lalu dia bertanya kepada rahib tersebut, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk diterima taubatnya. Lantas rahib menjawab, tidak ada. Lantas pemuda tersebut langsung membunuh rahib tersebut. Jadi genap yang sudah dibunuh oleh pemuda tersebut ada 100. Kemudian dia menemui seorang alim. Kemudian ditanyainya sama seperti pertanyaan sebelumnya, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk diterima taubatnya. Lalu seorang alim itu menjawab, ada, dan tiada seorang pun yang dapat menghalangi untuk bertaubat. Sekarang pergilah kamu ke kota itu. Dia menuju pada suatu kota, sebab sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah yang Maha Tinggi. Karena tempatmu itu sudah dipenuhi dengan maksiat. Jadi dia menuturkan bahwa tempat seorang pemuda itu sudah dipenuhi maksiat. Jadi dia menyarankan untuk berpindah kota. Selanjutnya pemuda itu pergi ke suatu kota yang ditunjukkan oleh seorang alim itu, dan berangkatlah ia. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia ini mati. Lalu turunlah malaikat, di sini disebut sebagai malaikat rahmat dan malaikat azab, untuk memperebutkan siapa yang hendak mengatasi nasib orang ini. Lalu dalam hadis tersebut diceritakan bahwa malaikat rahmat menyuruh pemuda tersebut untuk mengukur seberapa dekat jaraknya antara ia dengan kota yang dituju sebelumnya yang banyak orang-orang taat kepada Allah, atau lebih dekat terhadap kota yang sebelumnya ia tinggali yang penuh dengan maksiat. Ternyata setelah diukur, ia lebih dekat dengan kota yang ia hendak tuju, yaitu kota-kota yang dipenuhi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Sehingga setelah penimbangan tersebut, Allah menyuruh untuk malaikat rahmat tersebut untuk mengurus pemuda tersebut, dan akhirnya taubat pemuda tersebut diterima walaupun dia telah membunuh 100 orang. Jadi kesimpulannya pada kisah ini adalah pada semasa hidupnya dia sudah berusaha untuk bertobat, yaitu dengan menempuh jalan untuk menuju kota tersebut, sehingga apabila seorang telah dianggap tobat, maka lunturlah semua dosa-dosanya. Sehingga jangan sungkan untuk bertobat, karena tobat itu selalu terbuka dan Allah itu Maha menerima tobat.
Kesimpulan, taubat adalah maqamat pertama seorang salik yang harus selalu dijaga agar maqamat lain tercapai. Sehingga taubat menjadi pondasi utama bagi seorang salik dalam menempuh perjalanan spiritualnya dalam mencapai ma'rifatullah. Ya, tadi taubat dalam bil arkan itu terdapat sebuah hadis bahwa penggalan hadis dari At-Tirmizi yang bunyinya wa bi sayyi'atil hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasanin. Artinya, dan lakukan perbuatan dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kamu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang ada. Jadi taubat itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang ada dengan kebaikan, yang merupakan salah satu keutamaan taubat tadi. Sehingga demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sini ada kutipan ajal tidak menunggu taubatnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertobat. Itu tadi presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam billaahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.